Selamat pagi. Sehat? Sehat. Yang piket hari ini udah nyapu? Sudah, Bu. Udah bersih semua ya? Kalau ada sampah di bawah bangkunya, tolong dipungut ya. Nanti dibuang sampah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh siapa yang mau? Saya Bu. Ya. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan perjanjian kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hadir semua hari ini? Ada yang hadir, Bu. Siapa yang mau hadir? Masih Polta, Bu. Polta kemana? Si Polta nggak datang. Si Polta dia lagi kaki. Kakinya bengkak, dia nggak bisa jalan, Bu. Si Tinsi? Si Tinsia sama Bu. Jadi itulah pentingnya sarapan. Kalian udah sarapan semua? Bolehlah kalian sarapan, Bu. Nanti kita sarapan sama-sama ya, bisa ya. Nah, biar jangan sakit seperti si Tinsi. Kalau sakit kan tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah lagi kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalian bawa buku semua kan? Kita siap untuk belajar kan? Kita Bu minggu lalu kayaknya disuruh orang. Ada yang nampak buku si Grace? Ada, Bu. Di ada Bagius. Di sini sangat diperlukan Udah untuk bersikap buku. jujur ya. Iya. Jangan mencuri barang-barang temannya. Nah, jadi nanti mungkin di sini malu kan mengakui. Nah, nanti kalau ada merasa mengambil barang-barang temannya, dikasih pada saat berdua saja ya. Jangan memojokkan temannya, oke? Nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Nanti kita tanyakan satu persatu ya. Kita siapa yang mau ya? Oke, udah siap untuk belajar kan? Siap. Coba dibuka bukunya pada bab 4. Silakan. Nah, hari ini udah ada yang membaca bukunya tadi malam di rumah. Gimana? Saya udah hilang bukunya. Yang lainnya? Saya nggak baca buku PKI. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi biar ibu jelaskan. Kan kita ini masuk kepada bab 4. Jadi bab 4 itu bagian yang pertama yaitu bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Belum lahir lah, Bu. Iya betul, ibu juga belum lahir, masih muda kita. Iya. Nah, Indonesia itu merdeka tahun berapa? Ada yang tahu? 1945. Ya kan? Nah, tahun 1945 berarti pada tahun 1908 kita belum merdeka. Nah, pada saat itu kita dijajah oleh siapa? Belanda. Belanda, betul. Belanda. Nah, jadi kan tidak mungkin Belanda itu tiba-tiba langsung datang ke Indonesia. Tentu ada yang melatar belakanginya kan? Ya, Bu. Nah, Naik jadi pesawat. siapa yang tahu apa latar belakang Belanda datang ke Indonesia? Pedagang. Terus dia mau mengambil sembako. Mengambil Rencana, kayak Pak. dia. Rempah-rempah. Iya betul. Walaupun tidak membaca buku rupanya masih ada pengetahuan. Iya. Oh, dari pelajaran itu sejarah. Nah, jadi biar lebih jelasnya ibu jelaskan lagi ya secara lengkap ya. Nah, jadi latar belakang masuknya Belanda ke Indonesia itu yang pertama karena adanya perang di negara-negara Eropa. Nah, Belanda ini kan merupakan salah satu negara yang ada di benua Eropa. Nah, jadi karena adanya perang antara negara-negara yang ada di Eropa sehingga menyebabkan perekonomian mereka itu rusak. Nah, jadi kan mereka karena perekonomiannya rusak, mereka berubah menjadi negara miskin. Karena pada awalnya kan mereka kan merupakan sebuah negara maju. Nah, jadi untuk mengembalikan perekonomian yang rusak tadi, maka mereka melakukan penjelajahan seperti yang dibilang Adel tadi, berdagang ke negara-negara lain. Nah, jadi kebetulan karena Indonesia ini kan memiliki sumber daya alam yang Banyak. apa aja?
cengkeh, kopi, lada. Iya betul. Bu. Ya. Kita kan punya sumber daya yang banyak. Jadi kenapa kita miskin, Bu? Kita kan sumber daya yang banyaknya itu SDA, sumber daya alam. Sedangkan SDM kita kondisinya itu masih rendah. Jadi tidak bisa kita memproduksi SDA kita. Jadi Bu, kita itu bodoh ya? Iya. Tidak. Sebenarnya bukan bodoh, karena pada saat itu kan masyarakat Indonesia ini belum ada yang bersekolah. Nah, jadi tidak ada pembelajaran untuk mengolah hasil bumi kita. Makanya bisa bangsa lain untuk menguasai negara kita. Nah, jadi itulah dia latar belakangnya masuk ke Indonesia. Karena kan kita ini masih belum ada pendidikannya, masyarakatnya itu kualitasnya masih rendah, sehingga Belanda ini sangat mudah untuk menguasai kita. Nah kan, berarti sekarang udah tahu kan bagaimana latar belakangnya Belanda masuk ke Indonesia kan? Nah, jadi setelah Belanda berhasil menguasai Indonesia, tentu ada pemimpinnya. Siapa yang tahu? Double. Dendels. Pernah dengar Dendels? Yang ada dundel, Bu. Dendels yang ada. Dendels. Nah, jadi Dendels itu orang Belanda ya. Jadi Dendels inilah yang memimpin di Indonesia. Nah, dia ambil alih. Nah, jadi pemerintahan si Dendels ini sangat kejam. Nah, jadi dia memaksa orang Indonesia itu untuk kerja Paksa. ya, kerja paksa, Kerja rodi. membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, ya kan? Nah, jadi karena kan pada saat itu masyarakat Indonesia ini karena adanya kerja paksa, mereka itu tidak digaji. Nah, jadi hanya tenaganya saja yang dikuras, tidak diberikan upah. Nah, tentu masyarakat Indonesia itu kan menderita kan? Nah, jadi karena masyarakat Indonesia ini menderita, adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan dari daerah-daerah kan? Nah, siapa aja yang tahu siapa aja yang melakukan perlawanan? Sengaja melawan terus. Perlawanan dari Pernah melihat gambar-gambar pahlawan di uang? Di uang 1000 siapa? Patimura. Ada benangnya? Patimura. Di uang 5000? Jadi. Bapak Nah, saya No. yang nyerang di Penogoro. Iwan Bonjol kan? Oh, iya. Itulah pahlawan-pahlawan yang melakukan perlawanan dari daerah Sekarang nggak itu lagi. untuk mengusir Belanda. Karena kan masyarakat Indonesia pada saat itu menderita kan? Emang sendiri bisa. Bu, yang mau bisa 10 itu siapa? Nanti kita cari bersama ya. Iya, Bu. Nah, kebetulan lupa. Karena, nah jadi perlawanan yang dilakukan mereka ini belum berhasil. Mengapa? Karena perlawanan mereka ini tidak dilakukan serentak. Contohnya kan Kapten Patimura. Kapten Patimura itu rumahnya di mana? Berapa tadi? Hah? Maluku. Nah, jadi saat melakukan perlawanan kan mereka tidak serentak. Nah, jadi dia hanya melakukan perlawanan dari daerah-daerah. Jadi tidak mampu untuk mengusir Belanda. Sedangkan Belanda ini menguasai seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan. Nah, jadi perlawanan dari daerah-daerah ini gagal. Nah, jadi tetaplah berlanjut politik yang dibuat oleh Dendels tadi. Oke, jadi itulah gambaran bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi gambaran masyarakat Indonesia pada saat itu menderita karena dijajah oleh bangsa Belanda. Kan? Udah paham semua? Paham. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagi tugas kelompok. Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang senang menggambar? Saya Bu. Adel. Ya, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang senang buat TikTok? TikTok. Banyak ya? Buat video ya, TikTok kan? Nah, jadi tugasnya nanti yang kelompok 1 yaitu menggambar bagaimana latar belakang masuknya Belanda ke Indonesia, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana alurnya? Dibuat dia beta konsep di kertas karton. Tahu kertas karton kan? Tahu. Nah, jadi dibuat dia jelas apa penyebabnya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 itu yaitu membuat video. Tadi kan ada yang senang main TikTok nih. Berarti dibuatlah minatnya itu dalam pembelajaran kita juga ya. Nah, jadi videonya ini yaitu membuat bagaimana kebijakan pemerintah Dendels tadi. Nah, jadi kalian di sini bermain peran. Ada yang sebagai Dendels, ada yang sebagai masyarakat Indonesia,
Nah, jadi kalian buat seperti film pendek. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat itu ya? Baik, Bu. Mengerti kan? Bisa. Nah, kelompok yang ketiga yaitu kelompok Adel. Tadi kan senang menggambar. Ya, Bu. Nah, jadi nanti bisa dia membuat gambar dan keterangan pahlawan-pahlawan yang melakukan perlawanan dari daerah tadi. Nah, Baik, Bu. contohnya yang pertama tadi siapa yang bilang? Patimura. Patimura. Nah, jadi dibuatlah dia gambarnya, Kapten Patimura. Lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, terus perlawanannya dari daerah mana. Nah, mengerti kan? Bisa, Bu. Nah, untuk anggota-anggota kelompoknya nanti dipilih sendiri, karena kan kalian yang tahu bagaimana kawan kalian senang lihat di video, di gambar, atau di membuat cerita konsep, gitu ya? Oke, Bu. Nah, oh senang, kalau kali nak? Yes. Makan goreng. Nah, untuk temannya yang baru datang nanti dijelaskan ya tugas kelompoknya ya. Baik, Bu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata ibu yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata ibu ucapkan selamat siang. Sampai jumpa minggu depan.